أشهد أن لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Kita lihat di video yang singkat ini ditayangkan bahwa satu desa orang Afrika, kita lihat kulitnya hitam-hitam, besar-besar, tinggi-tinggi ya, bersahadat masuk Islam. Allahu Akbar ya. Melihat ini semua, saya teringat dengan kisah Sarifuddin Khalifah. Mungkin rekan-rekan pernah membaca ya, bayi ajaib kelahiran tahun 1993. Sekarang dia sudah dewasa, mungkin sudah berapa tahun kalau kita hitung ya, kelahiran 93, sekarang 2024 ya. Bayi ajaib Afrika ini sebagai salah satu contoh kuasa Allah. Bagaimana dikatakan kuasa Allah? Dia adalah bayi non muslim dari ayah ibunya Indonesia dan Prancis, itu orang Katolik ya, Katolik. Ketika bayi ini umur 2 bulan menurut keterangan yang saya baca ya, kalau mau tahu jelas seterinci penjelasannya buka di YouTube ya. Cari aja bayi ajaib Afrika, nanti akan muncul banyak sekali ya. Mau yang sedang sekarang, mau masih kecil gitu, sudah banyak sekali. Jadi ketika bayi ini mau dibawa untuk dibaptis, bayi ini ngomong. Coba logikanya, kalau kita anak berumur 2 bulan tuh lah bisa ngomong belum? Tetapi kekuasaan Allah itu bisa saja terjadi. Apa katanya? Mama, uni sibi baptis. Namini kuah Allah. Najombe wake Muhammad. Mama atau ibu, jangan baptis saya. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kuasa Allah. Dengan demikian, orang tuanya Indonesia Fransiskus bingung. Diduga anaknya kerasukan setan karena masih kecil loh. Coba kita punya anak atau punya cucu ya, umur 2 bulan kok bisa ngomong. Sama dengan Isa Al-Masih, ketika dia masih digendong ibunya, orang pada cerewet, banyak yang menghina, menghujat, anak dari mana, tanpa bapak lahir. Maka dia membisu dia hanya menunjuk ibunya. Maka Al-Masih mengatakan disuruh atas kuasa Allah, "Qala ini, katakanlah hai Isa." Begitu lebih kurang kan? "Qala ini Abdullah atanil kitab wajah alani nabiyah." Aku ini hamba Allah, aku akan diberi kitab Injil, aku akan diangkat menjadi seorang nabi. Bayi ajaib, ya luar biasa ya. Ini ajaib juga, kelahiran 93. Nah, kebingungan membuat mereka panik, kedua orang tuanya khususnya. Maka dipanggillah pendeta. Menurut penjelasan yang saya baca, saya bukan ngarang-ngarang ya, kalau mau ini kaget diadukan bola gitu kan. Kita kan ingin menyebarkan kebenaran. Ada bukti kuasa Allah. Kalau mau menerima, untuk orang-orang yang belum beriman ya silakan. Kalau tidak ya silakan ya. Apa kata pendeta? Are you Yesus? Dengan tenang, bayi Afrika ajaib itu menjawab, "No, I am not Jesus. I am created by God. God, the same God who created Jesus." Dengan tenang dia menjawab, "Tidak, saya bukan Yesus. Saya diciptakan Tuhan. Tuhan yang sama yang menciptakan Yesus." Allahu Akbar. Ya, sebagai kuasa Allah. Ya. Seiring jalan kemudian, banyak kalau diceritakan ya, ribuan umat Tanzania, Afrika itu bersahadat atas
dakwah bayi ini semenjak kecil. Coba kita lihat di video-videonya ya. Bayi ajaib Afrika. Itu banyak keluar. Ketika dia berceramah, bahasanya. Dia bisa bahasa Afrika, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Swahili. 5 bahasa, umur 5 tahun tanpa guru. Coba kita kursus bahasa Inggris saja. 5 tahun belum tentu fasih. Ini umur 5 tahun menguasai bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Swahili. Luar biasa. Tanpa belajar. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Dikatakan buta huruf. Apakah dia bodoh? Apakah dia tidak bisa menganalisa suatu? Apakah pernyataan-pernyataannya dari Al-Quran kita katakan ini sihir, bohong? Mari kita berpikir secara dewasa. Ini sebagai salah satu banyak sekali faktor yang mendukung, ya, yang membuktikan kebenaran itu ada di depan mata, ya. Jadi saudara, sahabat, agama Islam tidak dipaksakan kecuali atas kesadaran, atas kemauan kita secara cerdas memutuskan, mempelajari hikmah-hikmah dan referensi terpercaya, yakni Al-Quran dan hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada rekan-rekan kita di dalam video tadi ya. Satu desa bersahadat serentak. Itu tidak dibuat-buat ya. Bersemangat mereka mengatakan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Apa kata Nabi? Kata Allah SWT. Allah SWT berfirman, Qala inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Jami'allazi lahu samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumin. Katakanlah Muhammad, aku ini adalah rasul untuk kamu semua, untuk semua manusia. Utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan hidup, yang mematikan, dan kepadanya lah kita akan kembali. Fa'aminu billahi wa rusulihin nabi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang buta huruf. Allazi yu'minu billahi wa kalimati, yang dia beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Dan begitu juga dengan nabi-nabi sebelumnya, beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab-kitab Allah atau kalam Allah atau firman Allah diimani. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah ajaran Muhammad, kata Allah, agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kalian diampuni, agar kalian dicintai Allah, karena sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengajak orang-orang yang tadinya menyembah selain Allah, tetapi mereka mengatakan ini kami lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kalian memang cinta Allah, ikutilah ajaranku. Niscaya Allah akan mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu, menempatkan kalian akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu saudaraku, sahabat. Demikian ya, terbatasnya waktu, harapan kita mengikuti ajaran Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena janji Allah, wallazina amanu wa amilus solihati sanuhiluhum jannah. Orang-orang yang beriman, takwa, amal soleh akan ditempatkan ke dalam surga. Sebaliknya akan ditempatkan ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi.